Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Wulandari Tidore dengan NIM 202097018. Saya dari Prodi Teknik Geofisika Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan panas bumi di Indonesia. Yaitu yang pertama ada kebijakan pengembangan energi baru terbarukan. Yang kedua, gambaran umum panas bumi. Yang ketiga, sumber daya panas bumi di Indonesia. Yang keempat, regulasi di bidang panas bumi. Yang kelima, pengembangan panas bumi. Yang keenam, kegiatan pengusahaan panas bumi. Yang ketujuh, peluang investasi dan penerimaan negara. Dan yang terakhir yaitu tantangan dan upaya terobosan. Yang pertama yaitu kondisi baruan energi nasional dan sistem ketenaga listrikan nasional pada tahun 2020. Pada gambar sebelah kiri atas ini, yaitu terdapat baruan energi nasional pada tahun 2020, yaitu porsi baruan energi baru terbarukan dengan persen panas buminya 1,99%, sedangkan hidro 3,20%, bioenergi 2,05%, surya 0,06%, angin 0,08%, total listrik energi baru terbarukan yaitu 7,38%, energi baru terbarukan non listrik yaitu 3,82%, total porsi energi baru terbarukan yaitu 11,20%. Adapun pertumbuhan baruan energi baru terbarukan nasional itu pada gambar di bawah sini dari tahun 2008 hingga 2020 yang mengalami pencapaian yang semakin hari semakin menaik. Kemudian pada gambar sebelah kanan atas ini yaitu baruan energi pembangkit nasional pada tahun 2020, yang dimana panas bumi memiliki 5,73% peningkatan, air 7,16%, energi baru terbarukan 0,22%, sedangkan bahan bakar minyak yaitu 3,67%, sedangkan gas 16,80%. Adapun batu bara yang memiliki persen yang terbanyak yaitu 66,30%. Substansi draft RUKN 2018 sampai 2037. Yang pertama, ada kebijakan ketenaga listrikan nasional. Yang kedua, kebijakan penyediaan tenaga listrik yang meliputi potensi energi primer, baruan energi primer, investasi ketenaga listrikan, perizinan ketenaga listrikan, tarif tenaga listrik, jual beli tenaga listrik, perlindungan konsumen, dan program listrik perdesaan. Adapun kebijakan keteknikan dan perlindungan lingkungan meliputi keselamatan ketenaga listrikan, standarisasi ketenaga listrikan, kelaikan teknik ketenaga listrikan, perlindungan lingkungan, peningkatan penggunaan komponen dalam energi, dan pengawasan keteknikan. Adapun rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik yaitu meliputi peningkatan rasio elektrifikasi, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, operator sistem tenaga listrik, listrik pedesaan, dan smart grid. Adapun kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini yaitu meliputi kondisi penyediaan listrik per pulau atau kepulauan besar, perkembangan konsumsi tenaga listrik, perkembangan kapasitas pembangkit, dan perkembangan rasio elektrifikasi. Kemudian proyeksi kebutuhan tenaga listrik yaitu meliputi proyeksi nasional dan proyeksi per provinsi. Arah pengembangan penyediaan tenaga listrik itu menjamin ketersediaan tenaga listrik yang meliputi jumlah cukup, kualitas baik, dan harga terjangkau. Terdapat pembangkit yaitu meliputi energi baru terbarukan meminum 23% pada tahun 2025. Yang kedua, pembangkit bahan bakar minyak hanya untuk daerah 3T yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar. Kemudian PLTG atau GU atau MG atau MGU, platform di setiap kecil, dan kemudian pemanfaatan sumber energi primer setempat,
Yang terakhir, pemanfaatan energi nuklir sejalan dengan KEN. Yang kedua, ada transmisi. Transmisi yang menyalurkan tenaga listrik ke setara bisnis dan industri, KEK, pariwisata, dan kawasan industri. Yang kedua, transmisi HVDC untuk evakuasi daya jarak jauh atau point-to-point antar pulau. Adapun Gardu Induk yaitu 1 GI untuk setiap kabupaten per kota. Penambahan transfo GI apabila pembebanan telah mencapai sekitar 70%. Adapun pembangunan gas insulated substation atau GIS untuk lahan terbatas. Yang terakhir, penurunan susut dan rehabilitas jaringan tua. Yang terakhir, terdapat LISDES dan Smart Grid. Terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, perluasan akses listrik di daerah terpencil dan tersebar. Yang kedua, tahun 2020 Smart Grid mulai diterapkan di Jawa Bali. Kemudian langkah-langkah restructuring and refocusing program EBTKE. Itu ada isu strategis, gap antara target kebutuhan kapasitas PLT, energi baru terbarukan untuk pencapaian energi baru terbarukan 23% tahun 2025 dengan target kapasitas PLT energi baru terbarukan pada RUPTL PLN tahun 2025 untuk mencapai target EBT atau energi baru terbarukan yaitu 23% tahun 2025 diperlukan kapasitas PLT energi baru terbarukan berkembang menjadi 27.687 MW pada tahun 2025. Namun RUPTL PLN hanya menargetkan 23.578 MW sehingga ada gap kapasitas PLT energi baru terbarukan sekitar 4.109 MW. Hasil evaluasi proyek pipeline PLN ada yang mundur terutama panas bumi sekitar 2.000 MW. Dengan demikian, total gap kapasitas PLT energi baru terbarukan menjadi 6.109 MW pada tahun 2025. Infrastruktur jaringan listrik PLN baru bisa menampung 1.000 MW energi baru terbarukan yang bersifat intermittent. Kemudian tujuan restructuring and refocusing program EBTKE menciptakan sistem energi masa depan yang bersih dan berkesinambungan berbasis EBTKE sambil mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah. Yang pertama, kebijakan untuk membangun a level playing field untuk energi baru terbarukan, merevisi peraturan dan perundang-undangan untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan. Repres energi baru terbarukan atau cost reflective price. Yang kedua, roadmap pengembangan energi baru terbarukan dengan berbagai terobosan dalam rangka penciptaan pasar-pasar energi baru terbarukan yang baru. Yang ketiga, fasilitas penandaan murah untuk investasi EBTKE. Yang keempat, membangun DG EBTKE sebagai Center of Excellence. Pengembangan EBTKE yaitu pusat invasi strategi dan implementasi EBTKE. Perbaikan dan pemutakhiran sistem informasi manajemen EBTKE, sistem monitoring dan evaluasi sebagai information clearing house. Pengembangan energi baru terbarukan. Yang kedua, gambaran umum panas bumi. Itu terdapat pengertian panas bumi, sistem panas bumi, skema operasi PLTP, karakteristik energi panas bumi, risiko pengembangan panas bumi, dan perbandingan emisi LTP dan pembangkit lainnya.
Sistem panas bumi. Energi panas bumi bersumber dari energi panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Air yang bersumber di antaranya dari hujan akan meresap ke dalam batuan di bawah tanah hingga mencapai batuan reservoir yang umumnya pada kedalaman 2 km. Air ini kemudian terpanaskan oleh magma yang menjadi sumber panas utama sehingga berubah menjadi air panas atau uap panas yang bisa disebut fluida termal. Kemudian aktivitas pengeboran atau drilling dilakukan untuk menembus batuan reservoir dan menemukan batuan permeable sehingga fluida termal dapat diekstrak ke permukaan. Fluida termal tersebut selanjutnya dialirkan ke turbin dan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Setelah digunakan, fluida termal selanjutnya diinjeksi kembali ke dalam reservoir melalui sumur reinjeksi untuk menjaga keseimbangan fluida dan panas sehingga sistem panas bumi berkelanjutan. Fluida yang diperoleh dari sumur produksi akan dialirkan ke dalam separator untuk dipisahkan antara uap dan air. Fluid cair atau brine direinjeksikan ke dalam bumi reinjeksi agar sistem panas bumi tetap berkelanjutan, sedangkan uap dialirkan ke pembangkit untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut dialirkan menuju transformer dan kemudian ditransmisikan uap yang telah melalui turbin. Uap yang melalui turbin dikondensasikan menjadi air pada kondensor dan selanjutnya diinjeksikan ke dalam bumi, seperti pada gambar. Kemudian, karakteristik energi panas bumi. Yang pertama ada sumber bersih, ramah lingkungan, terbarukan. Yang kedua, bebas dari risiko kenaikan harga bahan bakar fosil. Yang ketiga, tidak dapat diekspor. Yang keempat, tidak tergantung cuaca, supplier, ketersediaan fasilitas pengangkutan, dan bongkar maut dalam pasokan bahan bakar. Yang terakhir, tidak memerlukan lahan yang luas. Adapun perubahan parameter penetapan wilayah kerja yaitu ketersediaan data 3G sebelum pengeboran eksplorasi. Yang pertama, ketersediaan data 3G dan landaian suhu atau LS dapat menurunkan kegagalan pengeboran menjadi 50%. Yang kedua, survei LS memberikan informasi gradien temperatur dan litologi batuan bawah permukaan untuk mengidentifikasi keberadaan suatu sistem panas bumi. Yang ketiga, keberhasilan pengembangan panas bumi akan meningkatkan secara signifikan setelah dilakukan pengeboran eksplorasi atau drilling sukses rasio dari 40-50% menjadi 70-80%. Adapun risiko pengembangan PLT panas bumi yaitu dampak pelaksanaan program eksplorasi panas bumi. Yang pertama, terdapat kegiatan akuisisi data. 3G merupakan bagian dari konfirmasi data subsurface sebelum pengeboran eksplorasi, namun belum dapat mengurangi risiko pengembangan. Yang kedua, risiko pengembangan panas bumi pada akhir tahap eksplorasi meliputi survei geosains rinci berkisar antara 90-95% sehingga tidak signifikan untuk menurunkan harga listrik. Yang ketiga, risiko pengembangan pada akhir tahap eksplorasi atau meliputi survei geosains dan pengeboran eksplorasi 2 slim hole dan 1 standar hole. Turun hingga 50% atau tergantung pada hasil pengeboran sehingga dapat menurunkan harga listrik panas bumi secara signifikan. Profil risiko pengembangan panas bumi dipengaruhi oleh beberapa aspek risiko, yaitu hulu atau sumber daya, penyelesaian pekerjaan, off-taker, supply demand, harga operasi, dan regulasi. Kemudian terdapat parameter kunci, yaitu terdapat 6 tahap. Tahap pertama, survei pendahuluan, yaitu studi regional dan survei tinjau. Yang kedua, tahap eksplorasi, survei geosains.
survei geosains rinci atau 3G termasuk MT dan survei landaian suhu. Yang ketiga, tahap pengeboran eksplorasi, pembangunan infrastruktur, pengeboran dan uji sumur. Yang keempat, tahap studi kelayakan FS, kalkulasi keekonomian proyek dan FEED. Yang kelima, tahap eksplorasi, pengeboran sumur produksi, reinjeksi, pembangunan fasilitas produksi dan pembangkit. Yang keenam, tahap pemanfaatan, uji kelayakan pembangkit PLTP. Yang ketiga, sumber daya panas bumi di Indonesia, yaitu peta sebaran sumber daya panas bumi Indonesia, sumber daya panas bumi per pulau, sumber daya panas bumi per provinsi, kapasitas terpasang PLTP saat ini, kontribusi panas bumi pada sistem ketenaga listrikan, dan pemanfaatan energi panas bumi global. Ini merupakan peta sebaran sumber daya panas bumi Indonesia. Yang keempat, regulasi di bidang panas bumi. Terdapat overview regulasi bidang panas bumi, yaitu terdapat juga matriks perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Kemudian Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2016, Permen ESDM Nomor 53 Tahun 2018. Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2018, Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2018. Progres penyusunan peraturan pemerintah bidang panas bumi, pengaturan pemanfaatan panas bumi pada kawasan hutan, dan terakhir paradigma KGLL, K3LL panas bumi. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Yang pertama, panas bumi bukan merupakan aktivitas pertambangan sehingga dapat dikembangkan dalam kawasan hutan konservasi. Yang kedua, bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sepenuhnya berada di wilayah wewenang pemerintah pusat, sedangkan untuk pemanfaatan langsung dilakukan sesuai kewenangan atau pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten kota. Yang ketiga, adanya pengenaan bonus produksi yang didasarkan pada persentase pendapatan kotor unit produksi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Yang keempat, pemerintah dapat melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan dengan memberikan penguasaan kepada BUMN atau BLU untuk melakukan pengembangan panas bumi. Yang kelima, pengaturan pengembangan panas bumi lebih rinci dibahas dalam peraturan pemerintah tentang panas bumi untuk pemanfaatan lapangan maupun tidak langsung. Yang keenam, izin panas bumi, lelang, serta pembinaan dan pengawasan pengembangan panas bumi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengaturan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, yaitu penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi. PSPE terdapat beberapa bagian, yaitu output, 3G, dan minimal 1 sumur eksplorasi. Pembiayaan badan usaha dan tidak diganti. Kemudian ada pun durasi yang 3-2 tahun atau dapat disebut 5 tahun. Kemudian komitmen 5% komitmen eksplorasi. Syarat administrasi teknis keuangan, mekanisme yaitu kontes kepada badan usaha ditetapkan oleh Kepala BKPM AN Menteri ESDM. Harga data dan informasi panas bumi geofernal drilling, yaitu terdapat kompensasi harga data dan informasi panas bumi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama diberikan kompensasi apabila WKP yang telah dilakukan geothermal drilling. Yang kedua, tidak ada kompensasi apabila WKP ditetapkan dari hasil PSPE. Pada kompensasi apabila WKP yang telah dilakukan
geothermal drilling, yaitu terbagi atas 3, yaitu kompensasi mengurangi komitmen eksplorasi, yang dibagi atas 2, yaitu apabila lebih kecil dari komitmen eksplorasi dan apabila lebih besar atau sama dengan komitmen eksplorasi, maka komitmen eksplorasi sebesar harga data dan informasi panas bumi. Komitmen eksplorasi berdasarkan Pasal 41 Ayat 2 PP 7 tahun 2017 dengan ketentuan paling sedikit sebesar A 10 juta US dollar atau komitmen eksplorasi berdasarkan Pasal 41 Ayat 2 PP 7 tahun Komitmen eksplorasi berdasarkan Pasal 41 Ayat 2 PP 7 tahun 2017 dengan ketentuan paling sedikit sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat untuk pengembangan kapasitas lebih dari atau sama dengan 10 MW atau 5 juta dolar Amerika Serikat untuk kapasitas kurang dari 10 MW atau 10 megawatt. Yang kelima, pengembangan panas bumi. Kondisi saat ini, yaitu pengembangan panas bumi meliputi kondisi saat ini, statistik capaian, rencana pengembangan panas bumi, peta lokasi pengembangan 64 WKP dan 13 WP SPE. Kemudian rencana pengembangan panas bumi dan Flores Geothermal Island. Urgensi penambangan panas bumi Indonesia jangka panjang, yaitu proyek PLTP membutuhkan waktu pengembangan yang relatif lama, misalnya seperti 7-20 tahun, sehingga proyek PLTP sangat cocok untuk memenuhi target energi baru terbarukan jangka panjang. Perencanaan dan jaminan pembelian listrik oleh PLN dalam jangka panjang sangat dibutuhkan untuk proyek PLTP agar proyek menjadi bankable. Adapun proyek PLTP memiliki keunggulan signifikan dalam pencapaian target baruan energi baru terbarukan dan mitigasi emisi GRK karena produksi listriknya atau CF dapat mencapai 90-95% dari kapasitas terpasang. Stabil atau non-intermittent dan tidak tergantung bahan bakar, dan sustainable atau berkelanjutan. Contohnya, PLTP Kamojang telah beroperasi lebih dari 35 tahun. PLN mengalami penurunan pertumbuhan demand listrik signifikan akibat pandemi, yaitu COVID-19, sedangkan telah banyak proyek pembangkit listrik yang ongoing. Karakteristik proyek PLTP sangat cocok untuk pencapaian target energi baru terbarukan jangka panjang dan dapat berperan sebagai satu, yaitu pemenuhan demand listrik jangka panjang saat demand listrik telah kembali tumbuh normal pasca pandemi. Yang kedua, substitusi pembangkit retired atau baik pembangkit fosil maupun pembangkit energi baru terbarukan lainnya yang kurang sustainable. Evaluasi perencanaan pengembangan proyek PLTP terhadap pandemi COVID-19 dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri ESDM untuk membuat perencanaan proyek PLTP yang realistis pada draft RUPTL tahun 2021 sampai 2030. Ditjen EBTKE melakukan evaluasi kembali terhadap perencanaan proyek-proyek PLTP dengan pertimbangan dampak pandemi COVID-19 bersama dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Divisi Energi Baru Terbarukan PT PLN atau Persero pada tanggal 5 Oktober 2020 dan masing-masing badan usaha pengembangan panas bumi pada tanggal 8 Oktober 2020 dalam perencanaan proyek-proyek PLTP untuk usulan RUPTL tahun 2020 sampai 2030. Upaya pemerintah dalam pengembangan panas bumi adalah sebagai berikut, yaitu pengembangan PLTP small scale dari lapangan existing
untuk mengejar target baruan energi baru terbarukan di tahun 2025 dan menyesuaikan dengan penurunan demand listrik PLN dalam waktu dekat. Kegiatan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah untuk pengembangan jangka panjang. Pertimbangan perencanaan panas bumi Indonesia tahun 2020 sampai 2040 yaitu yang pertama target pengembangan PLTP pada tahun 2025 yaitu mencapai 3.577 MW. Kemudian proyek PLTP yang dapat memenuhi target jangka pendek ini hanya proyek-proyek yang telah ongoing. Proses pengeboran atau konstruksi, memiliki PPA dan proyek ekspansi skala kecil dari lapangan existing. 2. Target pengembangan PLTP pada tahun 2030 yaitu mencapai 7.780 MW. Proyek-proyek yang telah memiliki badan usaha namun belum memiliki PPA dan masih pada tahap eksplorasi. Proyek-proyek PLTP yang dikembangkan oleh PLN saat ini baru akan memulai proses eksplorasi target COD. Dapat lebih fleksibel disesuaikan dengan kondisi demand. Kandidat proyek PLTP hasil program eksplorasi pemerintah periode tahun 2020 sampai 2024. Penawaran WKP akan dilakukan saat masing-masing wilayah telah dilakukan pengeboran eksplorasi oleh pemerintah. Yang ketiga, target pengembangan PLTP pada tahun 2035 yaitu mencapai 9.300 MW atau target RUEN di 2030. Target pengembangan jangka panjang ini akan diisi oleh proyek-proyek PLTP yang belum dapat slot pada neraca daya PLN di 2020 sampai 2030 akibat penurunan pertumbuhan demand akibat pandemi. Kemudian pengembangan eksplorasi dari lapangan panas bumi existing dapat dilakukan dengan lebih agresif saat ada kepastian demand dan pembelian listrik dari PLN. Proyek PLTP dapat secara masif menggantikan pembangkit-pembangkit yang retired. Namun perencanaan dan pengembangan proyek PLTP harus dimulai saat ini. Yang keempat, target pengembangan PLTP pada tahun 2040 yaitu mencapai 10.000 MW. Pada tahap ini peningkatan kapasitas PLTP tidak dapat lagi signifikan karena pengembangan lapangan panas bumi mulai beralih pada kategori lapangan temperatur sedang rendah. Kemudian pengembangan proyek PLTP akan dilakukan dengan berhati-hati agar proyek PLTP dapat tetap sustainable. Kemudian program Flores Geothermal Island, yaitu memiliki target kebutuhan energi sebagian besar dipenuhi melalui pemanfaatan energi panas bumi, yaitu kebutuhan listrik dasar, baseload dari panas bumi, optimalisasi pemanfaatan langsung. Memiliki tujuan membentuk model pengembangan pulau yang memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi utama untuk dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik yang sama. Untuk pemanfaatan energi panas bumi secara langsung sebagai peningkatan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor pariwisata. Menarik investasi di bidang panas bumi di Pulau Flores, yaitu menyusun prioritas, jumlah kapasitas, dan tahun pengembangan area panas bumi untuk PLTP, serta potensi pemanfaatan langsung. Kemudian poin ke-6, kegiatan penguasaan panas bumi, yaitu meliputi overview penguasaan panas bumi, pola penguasaan panas bumi, proses penguasaan panas bumi, penerapan teknologi panas bumi di Indonesia, dan perizinan dan non-perizinan panas bumi. Yang pertama, overview pengusahaan panas bumi, yaitu meliputi pengusahaan panas bumi dapat berusaha pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Kegiatan usaha panas bumi meliputi survei pendahuluan, penetapan dan pelelangan wilayah kerja, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, dan pemanfaatan. Pemerintah dapat memberikan penguasaan survei pendahuluan atau PSP kepada BLU, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan
Ulang. Overview penguasaan panas bumi, yaitu penguasaan panas bumi dapat berupa pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Kegiatan usaha panas bumi meliputi survei pendahuluan, penetapan, dan pelelangan wilayah kerja, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, dan pemanfaatan. Pemerintah dapat memberikan penguasaan survei pendahuluan atau PSP kepada BLU, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan memberikan penguasaan survei pendahuluan dan eksplorasi PSPE kepada badan usaha. Penguasaan wilayah survei pendahuluan dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota. Menteri melakukan penawaran WK secara lelang. Itu pemerintah dapat memberikan penguasaan langsung kepada BUMN sebagai IPB dan BLU dalam rangka penambahan data untuk pengembangan panas bumi. Yang terakhir, IPB diterbitkan oleh Menteri. Mekanisme PSP. Penugasan survei pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan. Kegiatan PSP meliputi A. Survei geologi, B. Survei geokimia, C. Survei geofisika, dan D. Evaluasi terpadu. Dalam hal diperlukan terhadap kegiatan PSP, dapat dilakukan survei landaian suhu. Dalam hal ini diperlukan terhadap kegiatan PSP dapat dilakukan survei pelandaian suhu, yaitu 1. WPSP dapat dilakukan PSP oleh lebih dari satu perguruan tinggi atau lembaga penelitian. PSP dilakukan atas biaya pengurangan tinggi atau lembaga penelitian dan tidak diberikan penggantian. Adapun mekanisme PSPE, yaitu penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE, adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi. Kegiatan PSP meliputi A. Survei geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu, B. Pengeboran sumur eksplorasi, dan C. Perhitungan cadangan panas bumi. Dalam hal diperlukan terhadap kegiatan PSPE dapat dilakukan survei landaian suhu, yaitu 1 WPSPE hanya dilakukan PSPE oleh satu badan usaha. PSPE dilaksanakan atas biaya badan usaha dan tidak diberikan penggantian. Dokumen persyaratan PSPE, yaitu dokumen persyaratan badan usaha pengajuan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi 1. Persyaratan administratif paling sedikit meliputi A. Akta pendirian badan usaha atau akta perubahan badan usaha terakhir, B. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan C. Profil perusahaan. 2. Persyaratan teknis paling sedikit meliputi A. Program kerja untuk pelaksanaan PSP paling sedikit meliputi 1. Tata waktu pelaksanaan PSP, 2. Rencana pembiayaan pelaksanaan PSP, 3. Rencana desain sumur eksplorasi, 4. Rencana jumlah pengeboran sumber eksplorasi, 5. Rencana uji sumur, dan ke-6. Rencana penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. B. Kemampuan teknis operasional dengan menunjukkan pengalaman di bidang panas bumi. C. Mempunyai tenaga ahli di bidang panas bumi. Yang ketiga, persyaratan keuangan paling sedikit meliputi A. Laporan keuangan tahun untuk 3 tahun terakhir dari badan usaha atau induk perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini minimum wajar, dan B. Surat persyaratan kesanggupan penandaan untuk melaksanakan PSP paling sedikit sebesar $10 juta Amerika Serikat sebagai komitmen eksplorasi. Adapun perkembangan teknologi pembangkit panas bumi, yaitu BinReSciles, yaitu meliputi teknologi PLTP ini dapat diaplikasikan untuk jenis lapangan dengan suhu atau entalpi rendah menengah. Kedua, bekerja dengan menggunakan fluid sekunder atau batuan pentana. Yang ketiga, zero emission, siklus tertutup, seluruh fluida diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Ini merupakan ilustrasi pada BinReSciles.
Perkembangan teknologi pembangkit panas bumi yaitu commit-sile. Teknologi PLTP yang baru yang mulai banyak digunakan gabungan dari teknologi dry steam dan binari. Teknologi ini diaplikasikan pada PLTP Sarula 3 kali 110 MW dan kemudian efisiensi sangat tinggi 7-25%. Ini merupakan ilustrasi combined cycle. Hydropower plant merupakan gabungan pemanfaatan energi panas bumi dengan energi lain, yaitu hidro, surya, angin, dan lain-lain. Sumber energi sekunder digunakan untuk meningkatkan efisiensi PLTP, memenuhi parasitic load atau own use, dan menjaga stabilitas output listrik PLTP. Contoh aplikasi teknologi ini adalah Cavefroid atau geothermal hydro 23 MW WSA by Enel. Kemudian Tungsten atau geothermal surya 24 MW. Enhanced Geothermal System atau EGS merupakan teknologi pengembangan dari lapangan panas bumi hidrotermal, yaitu fluida geotermal direkayasa dengan menggunakan air permukaan. Dapat diaplikasikan di mana Enhanced Geothermal System atau IGS merupakan teknologi pengembangan dari lapangan panas bumi hidrotermal. Fluida geotermal direkayasa dengan menggunakan air permukaan. Dapat diaplikasikan dimanapun, tetapi membutuhkan pengeboran yang relatif lebih dalam dan proses stimulasi sumur. Masih bersifat pilot project di seluruh dunia, menggunakan PLTP binari sehingga zero emission. Adapun peluang pemanfaatan panas bumi, yaitu energi panas bumi dapat dimanfaatkan dalam berbagai cara, antara lain yaitu pembangkitan listrik, produksi hidrogen, pendinginan atau pembuatan es, proses pengeringan pada industri, agrikultur dan rumah kaca, budidaya perikanan, pemandian atau tempat wisata, penghangat atau pendingin ruangan, industri kertas, makanan, dan lain sebagainya, produksi bioetanol dan biogas. Yang ketujuh, peluang investasi dan penerimaan negara. Meliputi overview peluang investasi panas bumi, rencana penawaran WKP 2019, rencana penawaran WP SPE 2019, insentif dalam pengusahaan panas bumi, mekanisme perhitungan bagian pemerintah dari pengusahaan panas bumi sesuai Kepres nomor 47 tahun 1991 dan PP nomor 9 tahun 2012 sesuai Undang-Undang nomor 21 tahun 2014. Yang terakhir, pengenaan dan perhitungan bonus produksi. Overview penguasaan panas bumi, yaitu penguasaan panas bumi dapat berupa pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Kegiatan usaha panas bumi meliputi survei pendahuluan, penetapan, dan pelelangan wilayah kerja, eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi, dan pemanfaatan. Pemerintah dapat memberikan penguasaan survei pendahuluan atau PSP kepada BLU, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian, dan memberikan penguasaan survei pendahuluan dan eksplorasi PSPE kepada badan usaha. Penguasaan wilayah survei pendahuluan dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota. Menteri melakukan penawaran WK secara lelang. Itu pemerintah dapat memberikan penguasaan langsung kepada BUMN sebagai IPB dan BLU dalam rangka penambahan data untuk pengembangan panas bumi. Yang terakhir, IPB diterbitkan oleh Menteri. Mekanisme PSP. Penugasan survei pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan. Kegiatan PSP meliputi A. Survei geologi, B. Survei geokimia, C. Survei geofisika, dan D. Evaluasi terpadu. Dalam hal diperlukan terhadap kegiatan PSP, dapat dilakukan
survei landaian suhu. Dalam hal ini diperlukan terhadap kegiatan PSP dapat dilakukan survei pelandaian suhu, yaitu 1 WPSP dapat dilakukan PSP oleh lebih dari satu perguruan tinggi atau lembaga penelitian. PSP dilakukan atas biaya pengurangan tinggi atau lembaga penelitian dan tidak diberikan penggantian. Adapun mekanisme PSPE, yaitu penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE, adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi. Kegiatan PSP meliputi A. Survei geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu. B. Pengeboran sumur eksplorasi. Dan C. Perhitungan cadangan panas bumi. Dalam hal diperlukan terhadap kegiatan PSPE dapat dilakukan survei landaian suhu, yaitu 1 WPSPE hanya dilakukan PSPE oleh satu badan usaha. PSPE dilaksanakan atas biaya badan usaha dan tidak diberikan penggantian. Dokumen persyaratan PSPE, yaitu dokumen persyaratan badan usaha pengajuan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi 1 persyaratan administratif paling sedikit meliputi A. Akta pendirian badan usaha atau akta perubahan badan usaha terakhir. B. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan C. Profil perusahaan. 2 persyaratan teknis paling sedikit meliputi A. Program kerja untuk pelaksanaan PSP paling sedikit meliputi 1. Tata waktu pelaksanaan PSP. 2. Rencana pembiayaan pelaksanaan PSP. 3. Rencana desain sumur eksplorasi. 4. Rencana jumlah pengeboran sumber eksplorasi. 5. Rencana uji sumur. Dan ke-6. Rencana penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. B. Kemampuan teknis operasional dengan menunjukkan pengalaman di bidang panas bumi. C. Mempunyai tenaga ahli di bidang panas bumi. Yang ketiga, persyaratan keuangan paling sedikit meliputi A. Laporan keuangan tahun untuk 3 tahun terakhir dari badan usaha atau induk perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini minimum wajar. Dan B. Surat persyaratan kesanggupan penandaan untuk melaksanakan PSP paling sedikit sebesar $10 juta Amerika Serikat sebagai komitmen eksplorasi. Adapun perkembangan teknologi pembangkit panas bumi, yaitu BinReSciles, yaitu meliputi teknologi PLTP ini dapat diaplikasikan untuk jenis lapangan dengan suhu atau entalpi rendah menengah. Kedua, bekerja dengan menggunakan fluid sekunder atau batuan pentana. Yang ketiga, zero emission, siklus tertutup, seluruh fluida diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Ini merupakan ilustrasi pada BinReSciles. Perkembangan teknologi pembangkit panas bumi, yaitu Commit-Sile. Teknologi PLTP yang baru yang mulai banyak digunakan gabungan dari teknologi dry steam dan binari. Teknologi ini diaplikasikan pada PLTP Sarula 3 kali 110 MW dan kemudian efisiensi sangat tinggi 7-25%. Ini merupakan ilustrasi combined cycle. Hydropower plant merupakan gabungan pemanfaatan energi panas bumi dengan energi lain, yaitu hidro, surya, angin, dan lain-lain. Sumber energi sekunder digunakan untuk meningkatkan efisiensi PLTP, memenuhi parasitic load atau own use, dan menjaga stabilitas output listrik PLTP. Contoh aplikasi teknologi ini adalah Cavefroid atau geothermal hydro 23 MW USA by Enel. Kemudian Tungsten atau geothermal surya 24 MW.
Enhanced Geothermal System atau IGS merupakan teknologi pengembangan dari lapangan panas bumi hidrotermal. Fluida geotermal direkayasa dengan menggunakan air permukaan. Dapat diaplikasikan dimanapun, tetapi membutuhkan pengeboran yang relatif lebih dalam dan proses stimulasi sumur. Masih bersifat pilot project di seluruh dunia, menggunakan PLTP binari sehingga zero emission. Adapun peluang pemanfaatan panas bumi, yaitu energi panas bumi dapat dimanfaatkan dalam berbagai cara, antara lain yaitu pembangkitan listrik, produksi hidrogen, pendinginan atau pembuatan es, proses pengeringan pada industri, agrikultur dan rumah kaca, budidaya perikanan, pemandian atau tempat wisata, penghangat atau pendingin ruangan, industri kertas, makanan, dan lain sebagainya, produksi bioetanol dan biogas. Yang ketujuh, peluang investasi dan penerimaan negara. Meliputi overview peluang investasi panas bumi, rencana penawaran WKP 2019, rencana penawaran WPSPE 2019, insentif dalam pengusahaan panas bumi, mekanisme perhitungan bagian pemerintah dari pengusahaan panas bumi sesuai Kepres nomor 47 tahun 1991 dan PP nomor 9 tahun 2012 sesuai Undang-Undang nomor 21 tahun 2014. Yang terakhir, pengenaan dan perhitungan bonus produksi. Overview peluang investasi panas bumi, yaitu pemerintah memberikan insentif fiskal bagi pengembangan panas bumi berupa fasilitas pajak penghasilan dan fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yaitu meliputi bea masuk, PPN dan PPNBM, PPH atas impor. Yang kedua, menerbitkan Permen ESDM nomor 50 tahun 2017 dengan spirit penyediaan listrik yang efisien sehingga subsidi listrik tidak membebani APBN dan masyarakat mendapatkan tarif listrik yang lebih baik, termasuk pengusahaan panas bumi harus lebih efisien agar harga listrik panas bumi dapat bersaing. Yang ketiga, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dukungan internasional dalam konteks pembiayaan teknologi, sumber daya manusia, dan bentuk teknis. 4. Kepemilikan saham asing dalam bisnis panas bumi diperbolehkan hingga 95% pada tahap eksplorasi. Yang kelima, kesempatan penguasaan lain dalam bidang panas bumi, yaitu pemanfaatan langsung panas bumi, sumber daya panas bumi entalpi rendah, pembangkit listrik kapasitas kecil, service company untuk mendukung usaha inti panas bumi. Akses penguasaan panas bumi dapat melalui tahapan penugasan survei pendahuluan panas bumi dan PSP plus eksplorasi. Yang terakhir, partisipasi melalui proses lelang WKP panas bumi. Adapun manfaat bonus produksi panas bumi, yaitu manfaat bonus produksi meningkatkan mendapatkan asli daerah sebagai manfaat langsung yang dirasakan oleh Pemda dan masyarakat. Mendorong terbentuknya program-program peningkatan kesejahteraan di daerah penghasil, mendorong tumbuhnya rasa memiliki masyarakat terhadap proyek panas bumi, menciptakan sinergi yang kondusif antara pemerintah, masyarakat, dan pengembangan panas bumi. Yang kedua, kebijakan penyetoran bonus produksi terhadap 7 pengembangan panas bumi pada 12 area WKP dan disetorkan kepada 27 pemerintah kabupaten atau kota penghasil. Yang ketiga, saat ini pemerintah daerah yang mendapatkan bonus produksi terbesar adalah Kabupaten Bandung dengan nilai Rp 58,3 miliar. Yang kedelapan, tantangan dan upaya terobosan, yaitu meliputi 2 tentang pengembangan panas bumi dan upaya terobosan pengembangan panas bumi. Kendala pencapaian target, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, perkembangan kebutuhan listrik, serta progres pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan lebih rendah dari perkiraan
PTL, PT PLN Persero. Yang kedua, ketidakpastian waktu dalam proses birokrasi dan negosiasi harga listrik dengan PT PLN Persero. Penugasan pengembangan WKP kepada PT PLN Persero yang tertunda karena proses pencarian mitra. Yang keempat, penyelesaian isu pengembangan proyek PLTP di kawasan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra atau TRHS yang baru mencapai kesepahaman internal pemerintah pada Februari 2020. Yang kelima, penataan zonasi pada kawasan hutan konservasi memerlukan kajian detail dan waktu yang cukup panjang pada internal Kementerian LHK sehingga menggeser target COD beberapa proyek PLTP di lokasi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Yang keenam, ketidaksesuaian antara cadangan panas bumi dengan perencanaan pengembangan yang disertai dengan keterbatasan demand kelistrikan di wilayah setempat. Adapun sinergi antara BUMN dalam pengembangan proyek PLTP Small Scale, yaitu proyek PLTP Small Scale dimaksudkan untuk rencana pengembangan PLTP skala kecil, hasil optimalisasi dari lapangan existing, sehingga proyek ini dapat dikembangkan dalam waktu relatif singkat dan menjadi quick wins pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Teknologi yang digunakan untuk PLTP Small Cell dimaksud dapat berupa unit dry steam, flash steam, atau binary. Saat ini telah disepakati 2 kandidat proyek Joint Development Agreement atau JDA antara PGE dan PLN untuk pengembangan proyek PLTP Utility Small Scale, yaitu 10 MW, dan PLTP Lehedong Small Cell 5 MW. Terdapat 14 rencana proyek PLTP Small Cell lainnya, yaitu 135 MW, yang dapat menjadi peluang quick wins pengembangan panas bumi secara cepat oleh BUMN Panas Bumi atau PGE, GDE, dan PLN. Hambatan penggunaan dana PISP dan GREM untuk kegiatan geothermal drilling atau oleh Badan Geologi. Dana PISP sudah menjadi penyertaan modal negara pada PT SMI atau menjadi modal usaha yang memerlukan pengembalian untuk kelangsungan usaha PT SMI. Dalam PMK nomor 62, PMK nomor 8 tahun 2017 juga disebutkan bahwa dalam kegiatan penyediaan data dan informasi panas bumi atau pada pembiayaan eksplorasi oleh BUMN, terdapat skema bahwa PT SMI akan mendapatkan biaya pengganti dari APBN dalam hal eksplorasi tidak mendapatkan sumber daya panas bumi. Untuk saat ini, PISP kemungkinan hanya dapat digunakan untuk mendanai sementara kegiatan geothermal drilling oleh Badan Geologi agar tidak memerlukan penganggaran multi-years apabila menggunakan APBN untuk selanjutnya telah selesai total biaya dibayarkan kembali dari APBN. Kemudian GREM. GREM pada dasarnya adalah pinjaman meskipun di dalamnya terdapat instrumen de-risking. Sesuai loan argumen, GREM diperlukan bagi pendanaan eksplorasi oleh BUMN dan badan usaha swasta, sehingga apabila diperluas untuk geothermal drilling, maka terlebih dahulu diperlukan renegosiasi loan dengan World Bank. Adapun penambahan data geosains dan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah, itu potensi cukup besar
mencapai 23,9 GW, tetapi pemanfaatan baru yaitu 8,9% atau 2.130,7 MW. Kemudian pengembangan panas bumi pada tahap eksplorasi memiliki profil risiko yang tinggi ya. Itu yang pertama, risiko pengembangan panas bumi masih sangat tinggi karena keterbatasan data geosains dan eksplorasi panas bumi. Saat ini risiko eksplorasi ditanggung oleh badan usaha yang menyebabkan harga keekonomiannya tinggi atau wilayah panas bumi yang ditawarkan belum menarik investasi. Yang kedua, menurut kajian World Bank 2012, pengeboran eksplorasi, uji produksi, dan pemutakhiran model konseptual sistem panas bumi dapat menurunkan risiko pengembangan dari 90% hingga 50%. Hal ini diantaranya disebabkan oleh peningkatan drilling sukses rasio dari 40-50% menjadi 70-80%. Peningkatan kualitas data geosains dapat dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM melalui penambahan dan pemutakhiran data subsurface hingga pengeboran eksplorasi dalam rangka mendukung pencapaian target roadmap panas bumi dan target baruan energi atau KEN. Menteri ESDM mengarahkan agar Kementerian ESDM melaksanakan kegiatan eksplorasi panas bumi untuk meningkatkan kompetitiveness harga listrik panas bumi. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai pengembangan panas bumi di Indonesia. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.